saja ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ada dari saudara Hendra Siahaan. Pertanyaannya singkat. 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Mohon penjelasannya, Pendeta. Baiklah, saya lupa ingat apakah sudah pernah kita bahas ini atau belum. Tapi untuk Bapak Hendra Siahaan, kita akan coba melihat ayat itu. Saya akan buka Alkitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya percaya Bapak Hendra yakin bahwa cukup menyebut ayatnya kita bisa menebak apa pertanyaannya, karena pertanyaannya tidak disebutkan di sini. Mungkin yang menjadi pertanyaan setelah saya baca ayat ini adalah mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad mengikuti roh penyesat, ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cat mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang tidak mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram, katanya di sini. Mungkin ada terjemahan yang lain mengenai kata haram di sini, saya akan coba cek. Jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Apapun maksud dari ajaran ini, ayat ini dengan jelas mengatakan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, ini adalah ajaran setan-setan yang diajarkan dengan tipu daya pendusta-pendusta. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini ayat mengatakan bahwa kita sudah boleh memakan makanan yang haram, maka kita salah, karena perintah tentang makanan yang halal dan binatang yang halal, bukan makanan yang haram ya. Sebab kalau haram artinya bukan makanan, hanya yang halal yang makanan. Jadi perintah tentang binatang yang halal dan binatang yang haram, di mana yang halal itu yang dimakan adalah makanan dan yang haram itu bukan makanan. Itu kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat 1 langsung mengatakan, maka berfirmanlah Tuhan. Itu adalah ajaran Tuhan. Tidak mungkin di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 1 mengatakan itu adalah ajaran Tuhan, lalu sampai di 1 Timotius pasal 4 mengatakan itu adalah ajaran setan-setan. Jadi dengan demikian yang dimaksudkan di sini bukan perbedaan antara binatang yang halal dan binatang yang haram tersebut. Apa latar belakangnya di sini? Nah, kita ada petunjuk di sini karena ini bahkan jauh melebihi kitab Imamat, bahkan sebelum kitab Imamat. Kenapa? Karena ada dua hal yang disebutkan di sini. Ayat yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin. Lalu yang kedua, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Di mana di dalam Alkitab kedua hal ini ada, di mana Allah memberkati sepasang manusia, satu laki-laki dan satu perempuan, lalu kemudian menyatakan kepada mereka apa makanan mereka. Di dalam Imamat pasal 11 itu hanya tentang makanan. Jadi ini merujuk bahkan lebih jauh lagi dari Imamat pasal yang ke-11. Nah, jawabannya ada di dalam Kejadian pasal yang pertama. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini perintah untuk menikah, perintah untuk membentuk rumah tangga, untuk kawin. Yang kata ajaran setan-setan di 1 Timotius pasal 4, mereka melarang orang kawin. Hebatnya di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 28 adalah pemberkatan nikah yang pertama. Adam dan Hawa menikah, disuruh untuk bertambah banyak memenuhi bumi. Ayat 29 kita baca, ayat 29. Lihatlah, hanya ayat berikutnya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi dua hal inilah. Jadi ajaran yang ada di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 3 sampai 5 bukan merujuk kepada makanan haram dan halal secara khusus, tapi makanan secara umum. Bukan hanya kepada binatang haram dan halal, tapi makanan secara umum. Mengapa?
Saya pernah jelaskan dalam episode sebelumnya, karena ada paham Gnostisism yang mengatakan tubuh ini jahat, harus didisiplin. Karena tubuh ini jahat supaya membuat dia baik, jangan kita berhubungan dengan materi-materi. Pernikahan atau kawin itu materi, makan itu materi. Hidup harus sangat minim, harus kemudian kita bertapa, meditasi dan lain sebagainya untuk meredam kejahatan yang ada dalam materi atau dalam tubuh. Itu latar belakangnya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan makanan yang halal dan binatang-binatang yang haram itu. Saya mau sampaikan satu lagi bahwa Allah itu sungguh baik. Bahkan pada waktu kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-11, kalau saudara-saudara lihat, khususnya saudara Hendra Siahaan, Imamat pasal yang ke-11, Allah tidak pernah memulai sesuatu dengan mengatakan jangan. Dia memulai dengan apa yang boleh. Contohnya, di dalam pasal yang ke-11, ayat yang kedua, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Lalu kemudian ayat 3, binatang yang berkuku belah, kukunya bersela panjang, ini yang boleh kamu makan. Jadi Allah lebih memperhatikan apa yang boleh. Setelah itu baru dia katakan apa yang tidak boleh. Jadi kita bersuka cita, jangan fokus dengan yang tidak boleh. Kalau tidak boleh, ya tidak bolehlah. Mari kita bersyukur kepada apa yang Tuhan katakan boleh. Bahkan di Taman Eden sekalipun, pada waktu Allah memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah larangan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ia tidak memulai dengan perkataan tidak boleh. Ia memulai dengan apa yang boleh. Yaitu ayat 16, Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya. Allah memberikan keleluasaan dan kebahagiaan kepada kita, memberikan banyak hal yang sungguh baik. Sebagaimana ia katakan dalam penciptaan, sungguh amat baik. Tapi ada juga yang dia katakan tidak boleh. Yang tidak boleh itu tidak usah kita hiraukan. Artinya, bersukacitalah dengan apa yang boleh. Karena banyak yang boleh. Kalau yang tidak boleh, tidak usah diusik-usik lagi lah. Kalau Allah katakan tidak boleh, memang itu tidak boleh. Yang kita syukuri, marilah kita lakukan apa yang boleh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Luar biasa. Pendeta, luar biasa. Jawabannya.